Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi iztabahu min khalqihi waslofahu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama wa min danbihi wa ma ta'akhkhara. Al hadis. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi umur panjang sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan dimana jikalau kita melakukan amal-amal soleh, disitulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala atas apa yang kita perbuat di bulan ini. Dan di bulan ini pula banyak sekali keistimewaan yang bisa kita peroleh selaku umat Kanjeng Nabi dan selaku kita sebagai soimin soimat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Kanjeng Nabi, aku akan memberikan 5 perkara pada umatku, yang mana 5 perkara tersebut tidak aku berikan kepada umat sebelum umatku. Yang pertama, kata Kanjeng Nabi, bila mana datang awal malam dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melihat pada umatku dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah. Dan barang siapa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya atau dengan kasih sayangnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa pada orang tersebut. Yang kedua, Kanjeng Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada malaikatnya agar malaikat senantiasa membacakan istighfar untuk orang tersebut. Dan yang ketiga, kata Kanjeng Nabi, keuntungan di bulan suci Ramadan dan keuntungan menjadi umat Kanjeng Nabi ialah baunya mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengejek baunya mulut orang yang berpuasa, karena Allah pun menganggap seperti minyak misik malah lebih wangi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berkata pada surga, ya surga, menghiaslah engkau pada diri engkau. Dan Allah berkata pada hambanya yang beriman, apa kata Allah? Tubali ibadi mu'minin hum awliya. Kata Allah, berbahagialah hamba-hambaku yang beriman. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu aulia, para kekasih Allah. Dan yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni pada hambanya bagi mereka yang meminta ampunan atasnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis qudsi, yaitu as-saumu li wa ana az-za'abih. Kata Allah, puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Itulah semua keuntungan kita sebagai umat Kanjeng Nabi dan keuntungan-keuntungan di bulan suci Ramadan ini. Bahkan ada salah satu cerita seorang yang beragama Majusi yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di bulan suci Ramadan, anak seorang Majusi tersebut makan di pasar. Lalu ia pun bergegas melarang anaknya makan. Apa katanya? Kenapa kamu tidak menghormati orang muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini? Sehingga cerita Majusi tersebut mati, dan disitulah pula ada salah satu seorang yang alim memimpikan beliau apa di ranjang surga yang mewah di dalam surga. Lalu orang yang alim itu bertanya, bukankah kamu Majusi? Lalu beliau menjawab, betul, saya Majusi, tetapi saya mendengar suara di saat sakaratul maut saya, ada yang berkata persis di atas saya. Berkata seperti apa? Berkata, ya malaikati la tatruku majusian fakrimhu bil islami wa bihurmatihi li Ramadan. Hai malaikatku, jangan tinggalkan Majusi itu, maka muliakanlah dia sebab Islamnya dan sebab menghormati pada bulan suci Ramadan ini.
Nah, itulah suatu isyarah bahwasanya seorang Majusi itu, karena itu dia yang menghormati bulan Ramadan dan disitu pula ia menemukan keimanan. Maka dari itu apalagi seorang yang muslim sebagai kita yang berpuasa yang memuliakan bulan suci Ramadan. Semoga kita dilancarkan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini adalah bulan di mana bulan Ramadan itu mengambil dari kata Ramadan, yaitu panas. Maka dari itu kita harus meminta pada Allah agar kita dijauhkan dari perkara-perkara apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat merusak pada puasa kita. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pernah berkata, khamsatu asya'a tahbitus sauma. Ada 5 perkara kata Kanjeng Nabi yang dapat melebur pada puasa, tabtulu sawabahu. Nyatanya pada tafsir yaitu bukan puasanya yang batal, tetapi pahala-pahala puasa kita yang dilebur oleh Allah SWT. Apa saja perkara 5 tersebut? Yaitu yang pertama adalah al-kizbu. Apa al-kizbu? Yaitu berbohong. Nah, itulah berbohong yang dapat melebur pada pahala-pahala puasa kita. Jadi janganlah berbohong dan jauhilah perkara-perkara untuk berbohong. Yang kedua, apa yang kedua? Yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah pekerjaan orang yang kurang ngomong, pada akhirnya ia ngomongin kekurangan orang, keburukan-keburukan orang, sesampainya mereka lupa melihat dirinya. Dan yang ketiga, namimah. Apa itu namimah? Yaitu mengadu domba 2 insan agar mereka berpisah atau apa saja yang dia inginkan. Dan yang keempat yaitu yaminul gumus. Apa yaminul gumus? Yaminul gumus ialah sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah an-nadru bisyahwati, dan yang terakhir adalah melihat dengan syahwat. Itulah perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala-pahala puasa kita, melebur pahala puasa kita. Maka dari itu semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara merusak puasa kita. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran oleh Allah agar bisa memperoleh apa yang kita inginkan sebagaimana yang kita minta saat melakukan ibadah tarawih. Di setiap kita beres 4 rakaat dalam tarawih, Bilal pun berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min suhtika wan nar. Allahumma ajirna minan nar ya mujir ya mujir ya mujir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, semoga Allah memberikan ridhonya pada kita, memberikan surganya pada kita, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bencinya dan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, dan semoga kita dijauhkan dari api neraka. Cukup sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.